Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Wiratmoko. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang ingin mempresentasikan tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, yang mana kasusnya itu adalah untuk melakukan penilaian kurir terbaik di perusahaan ekspedisi. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini sudah terlihat halaman dari tampilan website yang akan saya gunakan. Jadi kita berpatokan atau sudah saya hitung menggunakan di sini ada perhitungan SAW kurirnya, di mana tabel kriteria dan bobotnya itu, yang pertama itu kriterianya itu ada absensi, jumlah barang yang dibawa oleh kurir tersebut, barang tersebut berhasil terkirim atau tidak, gagal terkirimnya berapa, dan kualitas pelayanannya itu berapa. Nah, jadi untuk absensi itu cost, jumlah barang itu benefit, gagal kirim itu cost, dan kualitas pelayanan itu benefit. Di sini ada preferensi bobot kriteria, yang mana rumusnya itu diambil dari bobotnya itu 20 dibagi dengan hasil dari seluruh bobot ini 100. Jadi 20 dibagi 100. Lalu di sini ada nilai bobot. Nilai bobotnya itu satu itu sangat buruk dan 5 itu sangat baik. Absensinya juga sama dari 1 sampai 5. Jumlah barang berhasil terkirim dan gagal terkirim serta kualitas pelayanan. Di sini juga ada tabel rating kecocokan. Di sini ada tabel alternatif dan kriterianya. Ada kita umpamakan menjadi kurir 1 sampai kurir 4. Dan absensinya di sini kita samaratakan 90. Jadi untuk nilai minimalnya itu 90. Jika di sini ada yang kita misalkan ganti jadi 80, maka akan menjadi 80. Dan di sini ada jumlah barang itu benefit, dan berhasil terkirim juga benefit. Nilainya bervariasi, saya bikin bervariasi, dan sudah ada rumusnya juga. Jadi kalau jumlah barang itu rumusnya max, mencari nilai maksimal atau nilai terbesar dari kolom ini. Berhasil terkirim juga sama. Lalu lalu juga sama di sini ada gagal terkirim dan kualitas pelayanan. Gagal terkirim itu nilainya min, yaitu mencari nilai terkecil. Lalu ada nilai matriks ternormalisasi. Rumusnya itu diambil dari nilai nilai max atau min dibagi dengan nilai dari yang kita masukkan ya. Untuk absensi seperti ini. Sama juga ini sama. Lalu di sini ada nilai preferensi. Preferensi itu dikali hasil pengkalian dari nilai ini, nilai cost dari data yang kita masukkan, dibagi dengan yang pertama itu dibagi dengan nilai minnya, hasilnya ini. Lalu untuk mencari nilai cost dari tabel nilai preferensi, ini dibagi dengan ini. Maka akan dikali absensi dikali dengan bobot kriteria dari pembagian 20 dibagi 100, maka akan ketemu hasilnya di sini. Sama, ini sudah ada rumusnya juga.
Lalu untuk nilai akhirnya itu di sum atau di jumlah nilai ini dijumlah dari kurir satu itu absensinya bagaimana, jumlah barangnya bagaimana, berhasil, terkirim, gagal terkirim, dan kualitas pelayanan. Maka akan muncul perankingan seperti ini. Mungkin ini dari Excel yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya menuju aplikasinya. Jadi di aplikasi ini eh, ada halaman login, sudah pasti ada halaman login. Lalu otomatis kita harus membuat akun terlebih dahulu. Jadi di sini ada menu nama, kita masukkan. Oh, maaf. Nama ini username. Lalu di sini untuk email, nama, passwordnya, kita nama password lima. Kita samakan. Tempat lahir dan date untuk modifikasinya kita bisa pilih ini belum. Oke, kita pencet register dan ada notif akun berhasil dibuat dan silahkan login. Jadi di sini juga ada database-nya. Ini adalah database dari SPK Kurir. Bisa kita lihat. Nah, ini data yang baru kita buat. Dengan emailnya Irawan Moko dan passwordnya dienkripsi. Tangerang dan create ad-nya itu di jam ini. 2025 jam. Ada notifikasi untuk dibuat. Lalu kita kembali lagi akunnya Irawan Moko. Passwordnya. Oh, dan kalau kita berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Dan ini dia halaman dashboard yang cukup simpel ya saya buat. Ini adalah halaman home. Jadi kita ingin menginput kurir. Jadi di sini saya kembangkan hanya untuk sementara admin, hanya admin yang bisa menginput. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan mencoba mengembangkan untuk kurir ya. Jadi kurir hanya bisa melihat untuk sementara ini saya admin atau operator ya. Jadi misalkan kurir yang pertama kita Irawan. Absensinya dia dalam sebulan itu oke, 90. Jumlah barang yang dibuat, yang dibawa itu selama sebulan itu misalkan 300 barang. Lalu barang yang terkirim itu dalam sebulan 250. Tidak terkirim itu berarti 50. Kualitas pelayanannya penilaiannya itu 7. Kita simpan. Data kurir berhasil ditambahkan dan tingkat diperbarui. Nah, ini uh, untuk peringkat dan skornya. Lalu kita tambahkan lagi. Absensinya 90, tetap jumlah barang yang dibawa itu dalam sebulan dia 400. Tapi hanya 200 yang terkirim dan 200 tidak terkirim. Kualitas layanan akan simpan. Data berhasil diperbarui. Nah, ini langsung terperingkat. Akan kita isi lagi. Alex absensinya 90.
Dia anak baru dan terus barang yang terkirimnya itu 30, tidak terkirimnya 70, kualitas pelayanannya dia 4. Nah, ini sudah berurutan. Gimana kalau kita bikin yang tidak berurutan? Kita itu antri 90, jumlah di bawah dia 500. Presentasi pengirimannya itu dia sebesar 100, barang tidak terkirimnya itu hanya 10 dan hilang. Nah, di sini Andre terdapat di nomor satu. Ini bisa kita filter karena di sini saya ada fitur filter. Kita pencet peringkat, otomatis Andre yang menjadi nomor satu ini berurutan. Misal nih datanya udah banyak, kita mau mencari namanya siapa nih, Alex. Bisa juga kita menggunakan fitur cari. Otomatis yang akan ditampilkan hanya nama Alex. Nama Alex, dan kita ingin mengembalikan lagi ke layar awal, itu bisa. Nah, itu bisa. Lalu semisal kita ingin mengedit nih, Irawan, ada terjadi kesalahan, ternyata dia barang yang dikirimnya 280, tidak terkirim 20, kita bisa edit, kita perbarui. Jadi peringkat Irawan ada di peringkat 2 sekarang. Dan ini tersambung ke database kurir. Nah, ini ada database kurir. Semuanya terrecord oleh database dan terhubung oleh database. Semisal kita mau ngapus Andre nih, atau Alex, karena dia anak baru, jadi kita hapus. Nah, ini ada notifikasinya juga, data kurir berhasil dihapus. Dan di sini juga hilang di database. Apakah hilang? Kita hilang juga. Berarti untuk curutnya, create, update, dan delete sudah berjalan dan sudah terkoneksi juga ke database. Lalu di sini saya ada fitur export. Apabila ingin melakukan audit atau laporan bulanan untuk kinerja kurir terbaik, jadi kita tinggal ekspor ke PDF. Sini ada data kurir, tinggal kita open. Dan ini dia laporan data kurir, nama Irawan, absensi 90, jumlah barangnya itu 300, barang tinggi 100, 200. Nah, Finance 789. Itu memudahkan kita ketika ingin melakukan istilahnya laporan. Lalu sini juga ada fitur profile, yang mana profile itu untuk akunnya. Jadi di akun saya Irwan Wiratmoko, email saya ini sekarang apa tanggalnya Tangerang 2024, 8 dan lain sebagainya. Kita balik lagi, sepertinya sudah cukup ya. Ini fitur kita ingin mencari peringkat yang terbaik, otomatis tingkatnya 1 skornya. Oke, cukup. Dan di sini ada fitur logout. Nah, sekian presentasi dari saya untuk memaparkan untuk aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian kurir terbaik pada perusahaan ekspedisi menggunakan metode SAW. Di sini saya membuatnya untuk kepentingan
penilaian terhadap mata kuliah sistem pendukung keputusan. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata atau saya menerangkan kurang jelas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan bisa juga menanyakan kepada saya jika ada yang ingin ditanyakan perihal sistem ini dan perhitungan dari SAW-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.